Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini kita sudah kedatangan champion kita dari Bandung, Gugun Gusman, yang akan ditantang oleh kontender kuat kita yaitu Yakub Chris. Kita udah nggak sabar nih, akan ada gelaran 3 title fight langsung ya. Ada Rudy Ahong Gunawan, ada Suwardi, dan juga ada Gugun Gusman yang akan mempertahankan sabuk bantamnya. Kali ini kontendernya juga nggak main-main, adalah teman berlatihnya dari Angga ya. Angga yang menjadi juara kemarin tuh yang ngalahin Denny Dava, luar biasa, pertarung yang sangat menegangkan. Ada di sini juga, dia udah hadir menemani menemani Yakub di sini ya. Nah, kali ini kita akan mencoba mendengarkan ya side war dari mereka berdua. Dan sebelum itu saya pengen tanya gimana perjalanan? Alhamdulillah, bro. Dikit terhambat sih. Terhambat tadi. Jalan darat ya? Iya, jalan darat. Padat. Kang Lili yang nyetir sendiri tadi ya? Iya, langsung. Wah, Pelatih. luar biasa ya. Pelatihnya selalu mendukung. Nah, untuk ngomong-ngomong persiapannya gimana? Untuk berat badannya dan persiapan yang mempertahankan gelar ini? Untuk persiapan sudah aman sih. Udah maksimal, sangat maksimal sekali. Dan latihan juga udah maksimal. Oke ya. Udah siap. Sehat dan siap ya? Siap. Oke. Untuk Yakub sendiri gimana tadi perjalanan dari Solo? Perjalanan sangat luar biasa, jauh so. Jauh ya? Iya kan, Jakarta. Tapi nggak Solo delay jauh. dong? Oh, untungnya nggak delay bro. Nggak delay ya? Penjemputannya aja tadi dari sini delay bro. Oh, ada delay. Mohon dimaklumi. Dan untuk gimana persiapan berat badannya dan persiapan bersama champion kita nih, Angga, untuk menghadapi untuk Gugun? menghadapi Mas Gugun, pastinya persiapan sudah sangat-sangat matang. Tinggal nanti kita bisa buktikan dari apa yang sudah kita pelajari kemarin untuk pertandingan Mas Gugun. Oke, yang penting berat badan harus masuk nih. Berat badan iya. gimana? Aman nggak? Berat badan untung aman Prof ya. Untung aman? Iya, karena kan sebagai profesional kan juga Betul. menghargai apa yang sudah Mas Gugun lakukan, dan saya juga menghargai yang sudah One Pride lakukan juga. Ya, memang penting sekali ya. Sebelum Pasti. mengalahkan lawan, kita harus mengalahkan diri kita sendiri. sendiri. Ya. Jangan sampai kita menang tapi overweight. Wah, lah ya itu Prof. Jadi omongan semua orang. Iya Prof, betul. Betul kan? Betul. Menang tapi lu percuma, lu menang juara tapi Iya. berat badan lebih lu. Menang aja diomongin apa kalah Prof. Bahkan kalau di luar lihat kayak siapa Charles Dobronx Iya. menang tapi nggak dapet sabuk lu di sana. Yang lepas. Iya, walaupun dia menang. Nah itu makanya kita memang menghargai untuk berat badannya. Ada statement dari Yakub nih, dia bilang Gugun udah tua, jadi lu pasti fight-nya lemah. Mungkin dia ngelihat dari pertarungan terakhir pada saat Gugun lawan Mario juga agak kepayahan. Mungkin begitu sih ya. Nah gimana tuh statement dari Yakub? Dia bilang katanya udah umur. Memang mengganggu performanya atau fisiknya menjadi lemah? Apakah dirasa itu oleh Gugun? Oh, itu salah besar kalau bilang seperti itu ya. Kalau masalah umur itu hanya masalah angka. Kalau masalah fisik, saya semakin kesini yang saya rasakan stamina saya makin stabil gitu, Bro. Oh, stabil. Ya, kita lihat saja nanti di arena siapa yang akan habis di sini. Oh, jadi udah yakin ya 5 Iya. round. 5 round saya udah yakin, bisa ya. Udah bisa. Oh, berarti kenapa Yakub ngomong kayak gitu? Kok lu bilang begitu, terus lu nggak ngaku lagi tadi? Oke, siapa tahu ya kan, namanya kalau orang udah berumur biasanya kan bertambah usianya, bertambah stamina-nya juga menurun, daya saingnya juga menurun. Siapa tahu. Oh, gitu. Siapa tahu gitu ya. Nah, ini tapi kalau dilihat dari performa terakhirnya waktu dia lawan Mario, gimana menurut Yakub? Menurut saya ya Bang Gugun bermain secara habis-habisan sih, karena kan sempat di ronde berapa itu Bang Gugun kena NNC tapi tidak tap. Itu sangat perjuangan yang luar biasa sih. Iya, Gitu sih. garis hijau di dalam ya. Dalam sampai bunyi. Wah, berarti udah lihat dan pelajari dong nih kemarin ya. Sudah, Hah? sudah. Bagaimana nih? Apa nih titik-titik yang bisa dimanfaatkan nih? Titik yang dimanfaatkan ya nanti Prof, waktu pertanding. Kalau saya kasih tahu sekarang di sini nanti diantisipasi Prof. Oh, Sama gitu? Mas Gugun. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya sih di MMA itu kan sama ya semua ya. Maksudnya ada pukulan, tendangan, bantingan, kuncian, cekikan. Kita lihat di video begitu, tapi kalau kita bilang, oh dia tekniknya begini, pada saat di arena tuh beda kan? Betul. Walaupun kita ngelihat, wah dia latihan begini, kita tahu lah dia begini. Tapi begitu pada saat ada di arena berhadapan dengan lawan, beda semuanya begitu. Nah, dari
Gugun sendiri nggak ada masalah nih ya untuk umur, tapi malah membuat lebih matang lah istilahnya ya, lebih stabil gitu maksudnya ya. Iya bro, kalau masalah umur nggak jadi masalah sih buat saya, karena saya juga tidak berhenti latihan gitu kan. Jadi kebantu sama teman-teman saya di sana juga sih. Jadi ya meskipun kata orang bilang ya udah usianya udah udah tua, tapi saya dibantu sama anak-anak muda, junior saya. Oh gitu. Nah itu ya saya. Fisiknya masih. Iya jadi masih ya. Ngikutin anak-anak Iyalah, muda. umur gak jadi masalah. Saya juga masih sparring sama sama atlet-atlet saya kok. Nah gitu. Iya, enggak lah, nggak jadi masalah. Nah, kalau untuk Gugun nih, Gugun bilang ya aku kan fisiknya memang lebih kecil ya untuk di kelas bantam ini ya, dan akan jadi ada keuntungan lah, benefit buat untuk lebih dikalahkan, ditumbangkan. Menurut Yakub sendiri gimana loh? Menurut saya sih ya memang saya untuk di kelas bantamweight paling kecil sih. Dari segi postur, dari segi size juga saya lebih kecil. Cuman kalau dari segi kerja keras pastinya saya juga sudah dibuktikan dengan kerja keras melawan orang yang lebih besar pun saya juga udah pernah, jadinya menurut saya tidak jadi masalah loh. Walaupun size-nya kecil. Oke. Nah, pada saat Yakub dipanggil untuk title fight berhadapan dengan Gugun, apa sih yang ada di pikiran lo waktu itu? Yang ada di dalam pikiran saya pastinya sebuah kebanggaan, bro. Karena kan melalui proses untuk title fight kan tidak semena-mena One Pride memberikan hadiah, otomatis melewati beberapa faktor-faktor dulu yang harus diselesaikan, baru nanti ketemu seorang champion. Pastinya sebuah kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya melawan seorang champion, begitu sih, Prof. Yang saya pengen tanya, kok lu berani? Ya berani, Prof, untuk naik tingkat di sekarang pastinya berani, begitu. Apa kalau ada perbandingan, wah sorry, Mario aja kalah nih sama Gugun, gue pernah kalah sama Mario. Ada nggak mikir kayak gitu? Kemarin saya kalah karena Mario, bukan karena saya kalah gara-gara permainan. Napas? Bukan, Prof, kan itu ada cedera tuh. Oh, ada cedera ya, oke. Yang dimana dokter pun tidak bisa memberikan ini, bagaimana keputusan tidak bisa pada saat itu. Oke. Cedera apa waktu itu? Kaki saya ada trouble, Bro. Oh, ada trouble gitu. waktu itu di kaki ya. Tapi udah sekarang udah aman ya? Sudah aman. Oke, gimana Gugun waktu ngelihat dia kalah sama Mario kemarin? Udah dipelajari juga dong kan? Gue sih saya sudah pelajari, tapi saya mempelajari pertandingan yang terakhir sama Andre Pakarianto kan. Oh, yang dipelajari itu ya? Nah kan kita juga sempat ngobrol ya. Nah, saya tanya Yakub, oh kenapa pertandinganmu sama Mario seperti itu? Oh, saya 2 minggu itu saya kecelakaan, kata Yakub kan. Oh, masih bisa tanding. Ya maksain aja lah. Tapi saya gitu. Sangat salut juga dalam keadaan cedera, dalam keadaan dari dokter juga belum ada keputusan apa-apa, dia tetap main ya? Tetap main sama Mario, dan saya rasakan juga gimana seorang Mario itu seperti apa. Iya, luar biasa ya? Luar biasa. Iya. Nah, saya nggak tahu tuh kecelakaan gimana sih maksudnya? Waktu fight, Prof. Sebelumnya pun ada cedera ketika mau berangkat, waktu COVID, Prof. Jadi kan dimana persiapan, karena kan saya mengetahui bahwa saya kurang di segi ground fight. Otomatis mau nggak mau ketika dapat Mario, saya menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena kan sekelas Mario, pemain internasional, saya pengen mencoba. Kalau saya cuma main di level bawah, saya tidak akan berkembang. Apalagi kan MMA ini kan kompleks, sehingga saya ingin bertemu sebuah lawan yang bagus. Akhirnya saya latihan, ground, begitu-begitu, akhirnya ada cedera. Habis itu saya paksakan untuk main kembali. Ketika main sama Mario, ternyata cedera yang saya derita tidak trouble, tapi dapat cedera yang lain. Begitu. Tapi luar biasa sih, berarti tetap maju. Yakub ini bilang ya, kalau Gugun ini strikingnya kurang, lemah gitu lah. Lebih banyak di clinch-nya, di ground fighting-nya, grappling-nya. Nah, gimana nih? Apakah benar nih lemah? Jadi mungkin dia mengakuin bahwa striking dia lebih hebat di sini. Iya sih, Prof. Untuk striking, mari kita coba aja sih. Oh, jadi tandanya nggak lemah juga nih? Enggak, soalnya saya selalu memainkan di ground fighting. Cuman bisa lihat video-video saya sebelumnya juga kan, saya banyak di striking juga main. Iya, statement dari Yakub sendiri tuh, jadi statementnya tuh bahwa
memang dari statement tadi bahwa ada pernyataan dari Yakub bahwa gue nih striking lebih jago dari dulu. Gimana itu? Maksudnya apakah emang dia pandangan dari Yakub mengenai hal ini itu begitu? Ya pandangan saya ini pastinya akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik, bro. Karena kan ya kita bisa main atas, kita akan coba, main bawah kita pun akan coba. Jadi pastinya ini akan menjadi title fight yang sangat menarik. Gitu. Oke. Jadi kalau dari segi statistik nih ya saya ngomong ya, kalau menurut Yakub nih misalkan ada di posisi 100 ya strikingnya, di si ini Gugun ada di berapa nih statistiknya? Ada di berapa maunya? Nah, di berapa nih? Mau di berapa coba? Bebas yang nilai kan. Kalau ada ya 80 lah, bro. 80 ya. Iya. Oh, jadi tetap Yakub lebih striking lebih ini ya. Kan jauh tuh, 20-an Nah, lumayan. kalau ngomong ground fighting-nya nih, nah, pastinya kita tanya sama ini. Ground fighting kalau Gugun merasa Gugun di 100, dia ada di berapa ground fighting-nya? 70. Bro. Oh, 70. Berarti kalau hitung-hitungan ini tadi berarti ini udah 180 ini 170 dong. Waduh. Tandanya menang ini dong. Gimana? Kan di sini, bro. Bukan di sana. Oh, gitu ya. Iya, betul. Nanti di sana beda lagi. Beda. Kan ceritanya beda, bro. Udah siap nih. Iya, Udah siap. Siap. Jadi persiapan nggak ada cedera kan? Untungnya nggak ada, bro. Udah nggak ada ya. Jadi bisa besok nih bisa bermain 100% lah. Pasti. Begitu juga Gugun ya. Nah, Gugun juga bilang kalau nggak akan bisa kalahkan juara bertahan. Dia adalah juara bertahan. Dia pasti akan mempertahankan gelarnya. Nah, gimana statement dari Gugun? Dia bilang dia nggak bakal kalah. Pasti semua orang tidak ada yang mau kalah, bro. Cuma ini kan sebuah pertandingan. Iya, iya. Jadi saya rasa menang dan kalah itu adalah sebuah proses juga, bro, di situ. Jadi saya rasa pengennya pun saya juga menang. Mas Gugun juga pengen menang juga. Makanya nanti kita buktikan di oktagon saja. Apa sih yang bikin lu sepercaya diri ini bisa ngalahin dia gitu? Karena saya sudah latihan dengan keras, saya juga sudah Latihan nama itu ya? iya, tuh. Sama Mas Angga sudah keras dan Mas pastinya Angga. sebuah kehormatan juga untuk bertanding dengan seorang champion itu yang membuat saya juga berlatih keras. Itu, bro. Temen latihan dia banyak loh, banyak juaranya. Kita lihat ada siapa, Iman Lesmana, ada Ade Permana, ada Yudi Cahyadi. Nah, untuk sparring partnernya apakah cukup? Cuman Angga atau ada siapa lagi? Kalau di tempat saya nggak cuman ada Bang Angga sih, ada banyak sih. Ada banyak ya? Cuma kan yang ke expose cuman saya sama dia. Oh, oke. Gitu, bro. Mengenai itu gimana? Teman-teman latihannya serem-serem semua nih, champion-champion nih. Iya. Nggak Apakah apa-apa. siap? Nggak jatuhin mental lu? Enggak, bro. Kan yang main kita Enggak. berdua, bro. Soalnya mereka ikutan, Nggak kita cuma ngebantuin ya? berdua. Nah, dia bawa 8 truk, kita cuma berdua. Nah, itu beda, bro. Ya aku bilang nih, udah Gugun udah eranya bakal lewat nih. Udah pensiun aja gitu. Dia bilang sih gitu. Nah, gimana menurut Gugun? Oh, enggak lah. Ya masih banyak target yang harus saya capai. Bro. Oh, oke. Ya, boleh spill dong targetnya gimana nih? Ya, yang pertama ini berebut sabuk abadi, Bro. Oh, Jadi, sebut abadi itu ya, sabuk abadi. Oke. Yang saya perjuangkan saat ini. Oke. Nah, ini udah nggak ini lagi nih. Iya. Terus sebentar lagi nih. Nah, gimana nih? Dari Yakub sendiri nih. Ada yang mau ganjel. Gimana? Ya, sudah saya antisipasi. Ada. Yakin nggak bakal mengganjal dia dapat sabuk abadi? Kalau saya udah berangkat ke sini pastinya pengen mengganjal, bro. Mengganjal ya? Iya, pasti. Oke. Nah, untuk Gugun sendiri udah yakin bahwa sabuk abadi bakal diperoleh atau gimana? Saya udah yakin, Bro. Insya Allah saya udah yakin. Terus saya juga sudah mempersiapkan, pasti banyak fighter-fighter yang akan menghadang saya. Jadi setiap saya habis selesai bertanding, latihan saya terus lebih ditingkatkan lagi. Dan kekurangan saya terus ditingkatkan lagi dan dipelajari lagi lah kelemahan-kelemahan lawan saya. Oh, luar biasa. Nah, terus Gugun bilang nih, sabuk ini nggak akan jadi milik Yakub. Gitu loh, ini statement dari Gugun nih. Gimana? Ya, pastinya pun juga menjadi statement yang sangat luar biasa. Karena kan Gugun juga pengen mempertahankan, saya pun juga pengen bawa sabuk itu ke Solo. Jadi pastinya ini sangat menjadi duel yang sangat menarik sih. Oh iya. Wah, kemarin Solo seru ya. Apalagi Angga fight sama Denny luar biasa, nonton deg-degan semua tuh. Iya, bro.
Bener. Oh, ini seru sih. Ini juga sekarang Yakub nih. Iya, gantian bro. Yakub nih bilang kalau teknik yang punya Gugun nih kurang karena basicnya gulat gitu kan. Jadi ibaratnya kenapa tuh dibilang emang ada apa yang salah di gulat? Apa karena submissionnya kurang atau gimana tuh? Gimana menurut Gugun statement itu? Semua orang sih bisa memperkirakannya, bisa menilai sih sebenarnya. Tapi yang kenyataan yang saya rasakan sih sebenarnya, saya rasakan meskipun saya basic dari gulat dan saya juga alhamdulillah sih punya pelatih kickboxing yang sangat luar biasa di sana sebelum saya menginjak ke stand up ya kan. Jadi memang ibaratnya lengkap nih. Ya. Komplit tekniknya udah lengkap ya. Nah, kenapa Gugun pede banget bahwa ini bisa mempertahankan sabuknya dan juga mendapatkan sabuk abadi? Apa tekniknya kurang gitu loh? Apa gimana? Untuk teknik saya lihat Yakob itu lengkap. Jadi saya nggak menilai dia kurang atau lemah. Justru saya tidak pernah menilai lawan itu di bawah saya. Jadi selalu dia lebih dari saya, karena selalu menjadi motivasi buat saya. Tapi berarti pesimis dong, lebih gitu loh? Oh enggak, jadi meskipun seperti itu, jadi motivasi saya untuk ngalahin dia, jadi tetap mempertahankan sabuk saya. Jadi maksudnya Gugun apakah wah lebih dari saya, artinya dia lebih jago dari Gugun? Enggak? Enggak, soalnya saya nggak pernah merendahkan gitu ya, menilai ini dia kurang dari saya, enggak. Saya selalu lebih gitu, menilai lebih dari saya. Saya selalu supaya latihannya lebih keras. Jadi motivasi buat saya. Tapi kalau dari segi analisa, apakah menurut Gugun ini dari analisa ya, bukan dari, kalau itu kan saya ngerti maksudnya Gugun, saya harus nggak boleh meremehkan lawan. Jadi saya latihan harus saya menganggap dia lebih hebat dari saya atau lebih dan supaya latihan lebih keras. Tapi kalau secara realistis analisanya, Gugun kan championnya. Nah, Gugun pasti punya analisa, oh dia pasti skillnya di bawah saya, ya kan? Skillnya pasti di bawah yang kayak tadi tuh 180, 170. Nah, itu dari analisa itu artinya Gugun udah yakin berapa persen nih untuk bisa ngalahin dia? 80%, Bro. Berapa? 80%. 20% ini buat dia? Iya. Oh iya gitu? Iya. Wah, 20% sih banyak loh kesempatannya. Kenapa begitu? Ya itu penilaian saya, Bro. Oh, Yakub gimana Yakub? Dia menilai 80%. Kalau Yakub sendiri tanggapannya gimana? Tanggapannya ya betul, Bro. 80 banding 20 nih. Lu cuma 20 doang lah. Dibandingkan dia 80 dia. Buat nambah yang tadi ya 170 sama 180 ya. Oh, itu beda lagi, beda cerita lagi. Ini kita cerita baru. Itu yang itu jadi tunggu lagi ya. Siap. Yang ini dia 80 sekarang, lu 20. 20. Nah. Ya nggak apa-apa, Bro. Jadi kan itu sepenilaiannya Mas Gugun. Oh, gitu. Saya cuma kasih 20. Tapi kan saya tuh juga pengen lebih juga daripada Mas Gugun. Oke. Kalau dari ini sendiri chance-nya untuk menghadapi ini macan tua. Macan tua. Gimana? Kayaknya sama 80, Bro. 80 juga? Iya. Biar asik. Kenapa nggak 90? Jangan, Bro. Nanti nggak asik kalau 90 sama 80. Nggak yakin nih, lu nggak pede ya? Pede, Bro. Pede banget. Oh, pede. Kalau Gugun pede kan? Pede. Lu masa ini nggak mau lebih? 85 lah, Bro ya. 85 ya? Iya, siap lah. Oke. Harus gitu dong? Iya, Bro. Siap. 85. Nah, Gugun kayaknya udah mulai panas nih kan? Apa karena dibilang udah tua atau pensiun nih? Gimana? Udah mesti pensiun nih eranya. Mungkin tiap waktu, tiap masa ada orangnya ya. Betul. Tiap orang ada masanya ya. Setiap masa ada orangnya. Gimana, Gun? Kita lihat saja lah nanti di arena siapa yang akan habis di sana. Oh, pastinya. Usia mah nggak jadi masalah sih buat saya, nggak jadi patokan gitu kan. Gun bilang sama Yakub nih, 1 ronde akan KO. Statement dari Yakub. Gugun bilang saya akan ronde 1 KO. Ya, kalau saya bilang ya tidak akan. Karena ketika Mas Gugun nanti mukul, saya akan hindari. Tuh, yang bilang bakal KO siapa nih? Yang ronde 1?
Oh, berarti ini. Saya nggak Iya. Gugun ngomong. Iya. Waktu itu kan ada yang bilang Ya asik kan. ronde 1 nih. Biar asik aja ya. Asik, ya. Digas aja. Digas aja. Ya gimana? Langsung nih, Pak? Langsung aja. Oke. Iya. Ya pastinya kalau Gugun bilang saya ronde 1 akan KO, pastinya nanti setiap pukulan, setiap tendangan saya akan hindari dulu. Supaya saya tidak KO di ronde 1. Sehingga nanti berlanjut di ronde 2, 3. Katanya kalau pukul-pukulan lu yakin. Lah kan masa pukulan Masa dihindari? Masa diterima, Prof? Kan dihindari terus dibalas, Prof. Oke. Iya. Ya masuk akal juga. Iya kan, Prof? Iya. Nah, ada yang mau disampaikan nggak nih sebelum nanti besok tanggal 18 Maret? Gugun akan ditantang oleh ini yang mau ganjel sabuk abadinya ini. Ya pokoknya jangan pernah berharap untuk mendapatkan sabuk ini. Akan saya pertahankan dan menjadi sabuk abadi, dan ini menjadi suatu target buat saya dan mungkin jadi sejarah di kelas bantam. Wih, gila gokil. Balas. Ya buat Gugun pastinya menjadi tantangan buat saya. Jadinya saya pastinya akan memberikan pertandingan yang luar biasa. Jadi mari kita buktikan nanti di tanggal 18. Seperti itu, Bro. Oke. Nah ini memang udah nggak sabar lagi kita akan melihat sejarah ya akan dibuat. Apakah Gugun bisa mendapatkan sabuk abadi atau Yakub yang akan keluar menjadi rising star kita yang baru nih. Ini bakalan seru lagi. Oke, kalau gitu ajak dong teman-temannya yang di Bandung, Gugun, ataupun siapapun pendukungnya, penggemarnya dari timnya. Silahkan di sini. Buat teman-teman Bandung Fighting Club dan keluarga besar dan pendukung saya, mari kita saksikan saya akan berlaga di One Fight MMA untuk mempertahankan sabuk. Mari kita datang ke tenis indoor. Oke. Untuk teman-teman di Solo, para pendukungnya. Oke, untuk teman-teman bagi warga Solo dan sekitarnya, orang Jawa Tengah, pastinya saksikan saya untuk berlaga melawan Mas Gugun Gusman untuk merebut sabuk juara kelas bantamweight dan saya bawa pulang ke Solo nanti. Saksikan saya. Waduh, saya udah nggak sabar nih. 3 title fight dalam sejarah One Pride ya selama 7 tahun nih, udah hampir 7 tahun ya berjalan. Ini baru kali ini ada 3 title fight. Ada Rudi Ahong Gunawan, ada Suwardi, ada Gugun ya yang akan berusaha untuk menjadi juara dan tetap menjadi juara. Dan ini merupakan salah satu laga terbesar yang pernah ada di One Pride. Jadi untuk semuanya pencinta bela diri MMA di Indonesia dan pencinta bela diri apapun, Anda harus datang ke Tenis Indoor Senayan ataupun nonton langsung di Antv tanggal 18 Maret jam 10 malam. Oke, kalau gitu sampai ketemu di debat petarung berikutnya. Dan ini bisa terselenggara karena ada dukungan dari IMP dan KPC. Oke, sampai ketemu lagi di debat petarung berikutnya. One Pride untuk Indonesia. Oke.